Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bang Herman. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh pujian kita hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Amin Haleluya. ya. Selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya. Senang Selamat tahun kita baru. bisa Sama-sama, bertemu. Bu. Ya, Selamat tahun jadi tadi Bang Herman berdoa biar firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu teman-teman, syarat untuk bertumbuh dan berbuah yaitu kalau benihnya itu harus jatuh di tanah yang pas dulu, di tanah yang baik dulu. Kalau jatuhnya nggak di tanah yang baik, ya benih itu nggak akan bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mendorong ya, ini tidak mewajibkan. Kalau Bapak Ibu yang bisa open kamera, akan jauh lebih baik kita open kamera. Sebab kenapa? Biasanya kalau open kamera kita lebih fokus. Kalau close kamera biasanya kita sambil kan online. Sambil itu akhirnya benihnya itu nggak ketangkap Bapak Ibu. Percayalah, karena kita udah serius pun itu ada pihak ketiga yang ingin mencuri benih itu. Dia nggak mau benih itu jatuh di tanah hati kita. Apalagi kalau kita sambil, udah itu pasti benihnya itu sulit ditangkap. Nah, baik. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar seperti yang sudah diumumkan. Ini akan menjadi spiritual journey kita di tahun 2002. Bahasa Ibraninya adalah aliyah. Nanti kita akan belajar apaan sih ini gitu, aliyah. Nah, saya akan langsung saja Bapak Ibu. Jadi selama tahun 2001 kita sudah mengikuti perjalanan Nehemia, yaitu membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah. Dan kita memberi tema Build God House, membangun rumah Tuhan. Nah, di tahun 2002 ini yang Tuhan taruh di dalam hati gembala suami saya adalah kita tetap menyelesaikan apa yang Nehemia lakukan, tetap melanjutkan. Nah, setelah kami pelajari, kami memutuskan kita akan melanjutkan, kita akan spiritual journey kita dari kitab Esra. Kenapa? Karena kitab Esra dan kitab Nehemia, kalau dalam Alkitab modern ini terpisah, ada Esra, ada Nehemia. Tapi dalam kitab aslinya, dalam kanon bahasa Ibraninya, kitab Esra dan Nehemia itu sebenarnya sebuah karya yang terpadu atau satu kitab. Cuman kemudian di dalam sekarang berkembangnya di dalam Alkitab modern dipisahkan. Ini boleh di-admit dulu sebentar. Yap. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih memahami hari ini tuh kita akan belajar sejarah Bapak Ibu. Makanya ini perlu fokus sejarah. Anggap saja bahwa Bapak Ibu sedang ikut Geta Kids. Kalau Geta Kids itu ada superbook yang menceritakan perjalanan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, hari ini saya juga sedang menjadi guru Geta Kids. Saya ingin menceritakan perjalanan bangsa Israel. Ini sejarah sih sebetulnya Bapak Ibu. Tapi percayalah kalau Bapak Ibu menangkap, ini tuh dahsyat dan luar biasa dan sangat memberkati hidup kita. Boleh tolong klik ini yang share screen? Iya. Nah, kemah suci. Kemah suci ini sudah pernah kita pelajari di Natal tahun 2020. Waktu itu saya sempat membagikan bahwa dalam perjanjian lama Bapak Ibu, tempat berkumpulnya umat Tuhan yang hari ini kita sebut dengan gereja, itu sebetulnya pertama kali dimulainya adalah ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka.
Jadi garis bawahi ini Bapak Ibu teman-teman, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu rindu untuk diam di tengah umat-umatnya. Tuhan kita jauh lebih rindu untuk tinggal bersama kita dibanding kitanya sebetulnya. Jadi kalau kita kadang-kadang merasa ditinggalkan Tuhan, itu kita bisa memikirkan kembali sebenarnya kita merasa ditinggalkan Tuhan apa kita yang meninggalkan Tuhan. Karena pada awalnya Tuhan kita yang punya inisiatif bahwa dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan itu sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan supaya dia tinggal di tengah-tengah umatnya, dekat dengan umat-umatnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin dekat dengan kita. Boleh katakan Tuhan ingin dekat dengan saya. Boleh katakan sama-sama? Tuhan ingin dekat Tuhan dengan ingin saya. dekat dengan saya. Saya. Tuhan rindu untuk dekat dengan kita, Bapak Ibu. Nah, karena pada saat itu bangsa Israel sedang di dalam perjalanan, belum ke tanah perjanjian, maka kemah suci ini dibuatnya namanya seperti namanya, tempat ini dibuatnya, tempat kudusnya Tuhan ini dibuatnya dalam bentuk kemah. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, di pinggir-pinggirnya itu ada kemah-kemahnya bangsa Israel. Kan mereka lagi jalan, waktu berhenti mereka bisa bangun kemah itu. Kemudian waktu mereka melanjutkan perjalanan, kemahnya diringkes apa ya bahasa di pack. Dirangkum sih. Di apa? Dirangkum. Oh, dirangkum. Kemahnya dirapikan dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali gitu. Jadi kemahnya itu portable, portable. Bisa berpindah-pindah maksudnya. Nah, itu karena pada saat itu mereka sedang melakukan perjalanan. Nah, kemudian tibalah mereka di tanah perjanjian. Boleh diklik? Mana gambarnya? Yes. Singkat cerita ya Bapak Ibu, sebetulnya yang sangat rindu membangun itu adalah Raja Daud. Raja Daud merasa nggak pantas banget ya aku tinggal di istana. Kalau Tuhan tempat tinggalnya bentuknya kemah. Jadi Raja Daud tuh pengen banget bangun, tetapi singkat cerita yang bisa mewujudkannya adalah anaknya yaitu Salomo. Sebab itu disebut dengan Bait Salomo. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga sudah pernah kita pelajari, ternyata dalam sepanjang masa kerajaan, Bait Suci ini mengalami beberapa kali siklus pencemaran dan pemulihan. Ada penyembahan berhala di sana. Dan kemudian Bait Suci ini kehilangan kekudusan dan Tuhan menarik kehadiran serta perlindungannya dari tempat yang tidak kudus itu. Jadi Bapak Ibu, garis bawahi ini, Tuhan selalu ingin dekat dengan umatnya. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Sehingga dia tidak bisa tinggal bersama-sama dengan ketidakkudusan Bapak Ibu. Jadi jagalah kekudusan hati kita. Jagalah kekudusan hidup kita. Dan karena itu pada akhirnya Allah mengizinkan Raja Nebukadnezar dari Babel untuk membinasakan. Jadi bangsa Israel terpecah, tercerai-berai, dan kemudian ditawan oleh Babel. Dan pada akhirnya boleh diklik sekali lagi. Setelah bangsanya ditawan, Bait Salomo yang megahnya luar biasa ini dihancurkan rata tanah. Nah, sekarang saya mau ceritain nih Bapak Ibu. Jadi ternyata di sana ya dalam sejarah 3 gambar ini ada proses di mana mereka itu dihancurkan dan dibuang. Umat Israel ini yang sudah masuk tanah perjanjian ini. Kenapa? Karena mereka tidak hidup menurut ketetapan Tuhan. Mereka berlaku serong. Mereka mencemarkan kekudusan. Nah, boleh tolong diklik sekali lagi? Yes, jadi Bapak Ibu, Israel itu terdiri dari 12 suku. Dan pembuangan tadi Bapak Ibu, umat Israel itu dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur, itu sebetulnya terbagi menjadi 2 pembuangan. Yang pertama
terdiri dari 10 suku di utara, dan 10 suku di utara inilah yang dikenal dengan Israel. Nah, Israel ini pada akhirnya dikuasai oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur menaklukkan dan mengangkut mereka. Diangkut tuh orang-orangnya, Bapak Ibu lihat gambarnya. Dan pembuangan kedua itu terdiri dari 2 suku yang ada di selatan, dan inilah yang disebut atau dikenal dengan Yehuda. Dan Yehuda ini yang menaklukkan bukan bangsa Asyur, tetapi Babylon. Nah, Bapak Ibu, waktu kita belajar kitab Esra dan kitab Nehemia, sebetulnya kita sedang berfokus kepada pembuangan yang kedua, yaitu pembuangan suku Yehuda. Oke. Ini sejarah ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mengerti ini, baca Alkitab itu jauh lebih mengerti. Nah, ketika Babilonia itu mengangkut umatnya, umat Tuhan, jadi ketika Babilonia ini mengangkut suku Yehuda yang terdiri dari 2 suku, yaitu suku Benyamin satunya, ternyata ngangkutnya tuh nggak langsung sekaligus dibawa semuanya, enggak. Boleh tolong diklik. Ada 3 kali pembuangan Bapak Ibu. 3 kali, itu angka 3 harusnya. 3 kali pengusiran. Yang pertama itu si Babilonia ini, bangsa Babilonia ini ngangkutin para pegawai istana. Nah, kenapa mereka ngangkutin para pegawai istana? Karena mereka pikir kalau pemimpinnya diangkut, bawahnya kocar-kacir. Jadi kemudian para pegawai istana dan beberapa anak orang-orang muda yang hebat itu diangkut. Nah, di sini di dalam pengangkutan yang pertama atau pengusiran yang pertama ini, di sana ada seorang tokoh yang kemudian bernama Daniel. Jadi Daniel ini adalah salah satu anak remaja yang diangkut pertama kali dalam pengangkutan yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel nanti ngerti nih, oh Daniel itu posisinya pada saat itu bangsa Israel dikalahkan oleh Babilonia dan kemudian diangkut, ditawan, dibuang ke negeri Babilonia. Nah, kemudian yang kedua, ternyata nih setelah pemimpinnya dibawa, ternyata bangsa Yehuda ini masih tetap berusaha untuk merdeka. Mereka masih tetap memberontak kepada bangsa Babilonia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ada pengangkutan yang kedua, pengusiran yang kedua, pembuangan yang kedua. Yaitu yang dibuang adalah para petukang dan pedagang. Kenapa? Pemikirannya mereka adalah, nih petukang dan pedagang ini adalah orang-orang yang cari uang. Jadi kalau yang pada cari uang ini diangkut, sisanya adalah orang-orang miskin. Gitu. Pemikirannya bangsa Babilonia. Dan di dalam pengangkutan yang kedua ini juga ada seorang tokoh yang menulis kitab, yaitu Yehezkiel. Nah, jadi Bapak Ibu ngerti nih nanti kalau baca Yehezkiel. Oh, dia tuh pada saat itu adalah salah satu orang yang diangkut pada zaman pengangkutan yang kedua. Yehezkiel ini adalah seorang imam. Nah, setelah itu ternyata masih tetap sama. Bangsa Yehuda ini masih tetap berusaha membebaskan diri, memberontak kepada Babilonia. Dan yang ketiga, ini yang finalnya, Babilonia itu ngangkut semua orang Yehuda dan Benyamin. Kan ada 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Semuanya diangkut Bapak Ibu, semuanya dibawa ke Babilonia, dijadikan tawanan, semuanya dibuang ke sana, dan Bait Allah Salomo yang megah itu dihancurkan. Dihancurkan rata tanah Bapak Ibu, hancur lebur. Jadi itu adalah proses kehancuran bangsa Israel yang terjadi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji bahwa 70 tahun kemudian Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Oke, boleh tolong diklik. Singkat cerita Bapak Ibu, 70 tahun kemudian apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem. Jadi mereka sudah menjadi tawanan dari bangsa asing selama 70 tahun. Nah, ada waktu dipulangkan itu pun bertahap. Bukan langsung pulang semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin kita belajar kitab Nehemia, ada Hagai, ada Esra, sekarang
sekarang kita belajar Ezra, itu sebenarnya dalam proses kepulangan bangsa Israel dari pembuangan menuju ke Yerusalem kembali, menuju ke tanah perjanjian kembali. Dan kepulangan yang pertama ini adalah Zerubabel. Di bawah kepemimpinan Zerubabel. Zerubabel ini adalah keturunan raja. Jadi pada waktu yang pertama kali yang pulang itu adalah semua keturunan raja Israel. Disuruh pulang ke Yerusalem. Kenapa? Karena supaya mengembalikan kehidupan sosial mereka. Lalu yang kepulangan kedua itu adalah Ezra. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Kalau Zerubabel itu membawa 50.000 orang, maka Ezra membawa 1.800 imam. Ezra ini adalah seorang imam, Bapak Ibu. Dan kepulangan yang ketiga adalah Nehemia. Kemarin kita sudah belajar kalau Nehemia itu bawanya tukang-tukang dan ahli bangunan. Kenapa? Karena mereka ingin membangun satu tembok untuk memastikan keamanan kota Yerusalem. Nah, nanti kita akan melihat perbedaan dari masing-masing mereka. Jadi ini kan yang memimpin ada yang memimpin Zerubabel, ada yang memimpin Ezra, dan ada yang memimpin Nehemia. Semua ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dan ternyata Tuhan memiliki tugas yang berbeda. Tugas yang berbeda untuk Ezra dan tugas yang berbeda untuk Nehemia. Nah, Aliyah, ini tema kita. Aliyah. Boleh sebut sama-sama Bapak Ibu, Aliyah. Biar keren-keren dikit gitu. Aliyah. 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 Apa Aliyah? Aliyah itu sederhananya pulang. Pulang yuk, gitu. Pulang. Aliyah itu memiliki beberapa makna, Bapak Ibu. Yang pertama, Aliyah itu digunakan untuk orang-orang Yahudi. Ini belum nyampe ke sini. Yap. Digunakan untuk merujuk kepada orang-orang Yahudi yang memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Jadi mereka yang mau balik tuh mereka bilang, saya mau aliyah yuk, pulang ke tanah air. Nah, kepulangan Yahudi ini adalah pulang ke tanah perjanjian. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah janji Alkitabiah Allah kepada keturunan mereka, kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, aliyah memiliki makna yang lain di dalam sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Di dalam sudah masuk ke gereja mula-mula perjanjian baru, orang Yahudi itu ibadah. Kalau kita kan namanya gereja, kalau zaman dulu namanya sinagog. Itu setiap kali ada orang yang membacakan Taurat. Zaman dulu belum ada perjanjian baru ya, berarti Bapak Ibu ya, membacakan Torah. Dan orang yang membacakan Torah ini harus naik, mungkin kalau di kita mungkin namanya panggung, mimbar, harus naik ke atas. Nah, ini namanya aliyah juga Bapak Ibu, naik ke atas. Untuk apa? Untuk membacakan Taurat Tuhan. Sebenarnya ini kayak secara fisik dia harus lebih tinggi daripada yang hadir pada saat itu, supaya yang hadir semuanya bisa ngeliatin yang membacakan Taurat Tuhan. Nah, peninggian fisik ini pun memiliki makna bahwa mereka itu adalah orang yang dihormati untuk membacakan firman Tuhan. Itu aliyah yang kedua. Dan dalam Kejadian 50 Bapak Ibu, itu setelah Yakub meninggal, anak-anaknya membawa jenazahnya keluar dari Mesir. Yakub kan meninggalnya di Mesir ya. Jenazahnya itu dibawa balik ke Yerusalem, ke tanah air, ke tanah Kanaan. Nah, ini juga aliyah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa dibawa balik? Karena menurut hukum atau kebiasaan orang Yahudi, tanah Israel itu dianggap bagi mereka tuh lebih tinggi daripada tanah yang lain. Lebih tingginya itu bukan secara fisik, tetapi lebih tinggi sebagai tempat yang paling menonjol untuk mereka berhubungan dengan Tuhan. Jadi makanya aliyah itu juga memiliki arti increase, naik ke atas, going up, move forward, naik ke atas Bapak Ibu. Nah, dan pertama kali digunakan di kitab suci adalah di dalam kitab Keluaran, ketika Musa naik untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya, Keluaran 19 itu Tuhan turun di Gunung Sinai, dan Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu.
Nah, Musa naik aliyah untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi aliyah juga memiliki makna rohani adalah selain kita pulang, tapi juga kita juga mengalami increase, mengalami spiritual elevation, mengalami peningkatan, kedekatan dengan hubungan dengan Tuhan. Mungkin yang sudah jauh balik lagi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ayo balik lagi. Balik apa? Kalau orang Yahudi kan secara fisik balik ke tanah perjanjian. Kalau kita gimana orang Israel rohani? Balik kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kita, kepada panggilan Tuhan buat kita. Nah, Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk kita mengalami aliyah secara spiritual tentu di dalam perjanjian baru buat kita tidak lain hanya bisa melalui Yesus. Nah, oke, karena kita sedang mengacu kepada kitab Esra, maka dari sekian banyak makna aliyah tadi Bapak Ibu, kita memilih tadi dalam bahasa Inggrisnya call up to the Torah, dipanggil untuk balik kepada Torah. Ya, dipanggil call up, balik yuk ke Torah, balik yuk ke firman Tuhan. Kenapa? Karena kan kita konteksnya sedang menjalani spiritual sesuai dengan kitab Esra. Nah, kitab Esra itu saya nanti akan jelaskan. Jadi Esra Bapak Ibu, saya belum sampaikan ini. Esra memiliki tugas yang berbeda dari Nehemia. Kalau Nehemia kemarin kita belajar dia dipanggil, dia aliyah bersama tukang-tukang, dia aliyah untuk membangun tembok Yerusalem, maka Esra ini aliyah untuk apa? Dia punya tugas yang khusus, yaitu membawa orang-orang Lewi dan kemudian mengembalikan pola atau struktur bangsa Israel. Sebab kan bangsa Israel semua udah dibuang ke Babel. Jadi mereka itu udah amburadul, bahasanya saya, bahasa Ibrani saya, amburadul Bapak Ibu. Kehidupan agama mereka udah kacau. Kebudayaan kerohanian mereka sudah hilang, sudah luntur. Semuanya sudah berantakan Bapak Ibu. Dan Esra diberi tugas waktu dipanggil untuk aliyah, untuk balik ke Yerusalem. Esra diberi tugas untuk mengembalikan kehidupan kerohanian orang Israel. Esra diberi tugas untuk memulihkan kehidupan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita berkata bahwa kita akan menjalani spiritual journey kita di tahun 2022, salah satu hal yang akan kita kerjakan adalah Bapak Ibu dan saya, kita semua dipanggil untuk membawa setiap orang-orang, diri kita yang pertama pasti, tapi juga orang-orang di sekitar kita, umat Tuhan, untuk kembali naik, memiliki hubungan kembali dengan Tuhan, untuk memiliki kerohanian yang benar dengan Tuhan, untuk mengembalikan kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, siapa Esra? Bapak Ibu, Esra ini adalah seseorang yang juga terhormat di kalangan istana Persia. Jadi kan tadi mereka itu orang Israel yang ditawan oleh Babilonia. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia. Dan kalau Bapak Ibu ingat di Nehemia itu di Persia, di kerajaan musuhnya, di kerajaan yang menawan mereka, itu bukan orang yang nggak kepake, tapi orang yang diberi kepercayaan oleh raja. Dia menjadi juru minuman. Itu artinya orang yang dipercaya banget. Kenapa? Karena kalau dia mau racuni raja itu bisa. Jadi nggak sembarangan untuk menjadi juru minuman. Harus orang yang sangat dipercaya. Ini orang yang punya hubungan dekat dengan raja. Orang yang nyaman dari segala kehidupannya. Sebenarnya kalau mereka balik ke Yerusalem itu nggak nyaman, karena Yerusalem itu sudah reruntuhan. Kalau mereka mau tetap tinggal di Babilonia udah nyaman, udah punya posisi, istilahnya udah ongkang-ongkang kaki, udah punya fasilitas. Nah, Esra pun sama Bapak Ibu. Esra ini sudah nyaman sebetulnya, karena dia juga orang yang terhormat di istana Persia. Kalau Nehemia adalah juru minuman, maka Esra ini ditafsirkan dia adalah penasehat raja. Penasehat untuk apa? Untuk urusan orang-orang Yahudi. Jadi sudah nyaman. Tapi Esra
sama seperti Nehemia, dia meninggalkan kenyamanannya dan dia memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan. Aliyah, balik. Tuhan panggilnya untuk apa? Tuhan panggilnya hidupnya di mana? Jadi kenyamanan seharusnya tidak membuat kita meninggalkan panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Dunia banyak menawarkan kenyamanan, Babilonia banyak menawarkan kenyamanan. Tapi sebetulnya itu bukan panggilan orang percaya. Orang percaya dipanggil untuk berjalan sesuai dengan rencananya Allah. Karena waktu Tuhan memanggil kita, waktu Tuhan memilih kita, Tuhan juga memiliki tugas bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 6 poin yang akan kita pelajari selama setahun ini. Jadi, kitab Esra ini mengundang orang Kristen untuk meninjau kembali. Ayo tinjau kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tinjaunya dalam hal apa? Ada 6 tema besar, yaitu pengalaman Kristiani, ambisi. Ambisi ini kita juga harus tinjau nih. Ambisi Kristiani. Tinjau apakah ini sesuai dengan ketetapan Allah. Kemudian memberi kemurnian hati, kemurnian, kegagalan, dan bahkan iman. Nah, ini adalah topik-topik besarnya yang akan kita pelajari selama tahun 2002. Tapi tentunya nanti akan dibagi menjadi 12 tema yang akan kita pelajari dari Januari sampai Desember. Nah, Januari itu akan diambil dari tema besar yang pertama, pengalaman Kristiani. Di sana dikatakan bahwa Esra itu menyadari bahwa karena tangan Tuhan yang menyertai dia. Jadi Bapak Ibu, waktu Esra balik Aliyah, dia bilang ada tangan Tuhan yang menyertai dia, sehingga dia itu mendapatkan kasih karunia dari Raja Persia. Esra disuruh balik, nih Raja Persia loh, ini bukan orang yang kenal Tuhan loh. Disuruh balik, bangun lagi sana Bait Suci, bangun lagi sana orang-orang kerohanianmu, untuk kamu memiliki hubungan dengan Allahmu. Nah, ini kan ajaib. Ini yang nyuruh bukan orang yang percaya Tuhan, tapi Esra disuruh balik ke sana, bukan cuma disuruh balik, tapi juga diongkosi dan seluruh kebutuhannya itu dipenuhi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan udah punya tugas, jangan khawatir, Tuhan pasti akan atur semua. Kalau kita percaya Tuhan atur apa yang jadi kebutuhan. Loh, Esra ini mau balik pakai apa? Orang dia tawanan. Tawanan punya apa Bapak Ibu? Tapi dia disediakan semuanya oleh Raja Kores. Baik, nah ini adalah tema kita selama setahun. Nah, hari ini, khusus hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari satu ayat yang menjadi frase utama. Jadi kalau setiap kitab itu punya frase utama, frase kunci. Frase kuncinya ada di mana, boleh diklik dari seluruh kitab Esra. Ini yang menjadi kunci. Kuncinya adalah Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi Bapak Ibu, mereka awalnya ditawan oleh Babilonia, kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia, jadi sekarang mereka jadi tawanan Persia. Tapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hatinya Kores, Raja Persia, berarti bukan orang yang kenal Tuhan, untuk apa? Menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Nah, apa sih firman yang diucapkan oleh Yeremia? Boleh tolong diklik. Kita baca ya. Yeremia 25. Maka, jadi ini Yeremia pernah mengucapkan firman ini. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Nah, boleh kita baca lagi Yeremia
29 ini ayat yang Bapak Ibu sering baca. Apakah Bapak Ibu ngerti? Seringkali kita cuma nyuplik tapi nggak ngerti kan sejarahnya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11. Nah, ini ayat yang gak asing buat kita, yang kita sering kutip. Sebab, kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Boleh klik lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita kan lagi belajar Esra. Ternyata di Esra 1 pasal 1 itu tadi disebutkan bahwa ketika Tuhan menggerakkan Raja Kores, Raja Persia, itu sebetulnya sedang menggenapi apa yang Yeremia pernah ucapkan. Nah, siapa Nabi Yeremia? Bapak Ibu, Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang hidup sebelum bangsa Israel tercerai-berai, sebelum bait suci Salomo itu hancur. Artinya sekian ratus tahun sebelumnya, sebetulnya Yeremia itu sudah memperingatkan bangsa Israel akibat-akibat yang akan mereka alami kalau mereka meneruskan kelakuan mereka yang sekarang. Jadi sebelum bangsa ini hancur Bapak Ibu, Yeremia itu sudah ngomong, sudah menyampaikan nubuatannya. Kalau kamu gak berhenti nih cara hidup begini, kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, seharusnya peringatan itu kan membuat mereka bertobat. Tapi ternyata tanggapan Yehuda dan raja-rajanya pada saat itu meremehkan apa yang Nabi Yeremia sampaikan. Mereka menolak firman Tuhan sehingga akibatnya makin meningkatkan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak berpikir begini? Saya pernah loh mikir gini. Bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Dari awalnya udah dipilih, dikeluarkan dari Mesir. Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab Perjanjian Lama itu kan isinya kesulitan bangsa Israel. Apalagi kitab peratapan nih yang ditulis oleh Yeremia tuh sampai meratap dia tuh dikasih tahu Tuhan nanti di bangsa ini bakal dibuang. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih tahu Tuhan, nih orang ini bakal ngalami kehancuran, itu rasanya hancur betul. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nih bangsa ini bakal hancur lebur, akan rata tanah. Jadi Yeremia tuh sampai meratap, saking sedih. Nah, balik lagi Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa sih Tuhan izinkan? Katanya bangsa pilihannya, katanya Tuhan menyertai. Tapi kenapa bangsa Israel diizinkan tercerai-berai? Kenapa bangsa Israel harus diizinkan jadi tawanan Babel? Kenapa bait Salomo harus diizinkan hancur lebur? Lah, di mana Tuhannya? Di mana Tuhan yang menyertai? Di mana Tuhan yang maha kuasa? Apakah Tuhan mengatur skenario begitu buruk untuk orang yang Dia pilih? Kalau memang Tuhan Allah kita penuh kasih, nah ternyata jawabannya di sini Bapak Ibu. Sebetulnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan udah bilang itu, tapi masalahnya pada saat itu, sebelum mereka hancur, sebetulnya Tuhan sudah memperingatkan melalui Nabi Yeremia. Wow. Kehancuran bangsa Israel bukan karena Tuhan merancangkan untuk hancur ternyata, tetapi karena mereka menolak firman Tuhan. Kalau pada saat itu bangsa Israel diperingatkan bertobat, seharusnya
Hal ini tidak perlu terjadi. Tapi sayang pada saat itu Yehuda dan raja-rajanya menganggap remeh apa yang Yeremia sampaikan. Dan dengan kata lain dia menolak firman Tuhan. Dan itu sebabnya kehancuran terjadi. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita percayalah Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tapi adalah pilihan buat setiap kita. Apakah kita mau menghormati firman Tuhan? Firman Tuhan yang disampaikan ketika kita membaca Alkitab atau melalui hambanya, atau kita meremehkan. Atau kita mendengarkan firman Tuhan hanya sebagai nggak lebih dari filsafat dunia. Filsafat dunia itu contohnya apa ya? Contohnya itu apa yang disampaikan oleh para motivator, Bapak Ibu, itu bagus kan? Itu membuat kita semangat. Tapi itu filsafat dunia, itu bukan firman-Nya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini beda loh. Beda loh. Firman-Nya Tuhan itu artinya omongannya Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong, pasti akan terjadi. Nah, Tuhan tidak memiliki rancangan yang buruk buat umatnya. Tapi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Adalah pilihan setiap kita. Apakah kita mau menghormati firman Tuhan atau kita menyepelekan firman Tuhan? Ketika kita menyepelekan, kita sedang menolak firman Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu, nanti kita akan belajar ya. Oke, jadi gini. Jadi sebetulnya sekian ratus tahun sebelumnya tuh Tuhan udah ngomong kan sama bangsa Israel, kamu kelakuannya jangan kayak gitu deh. Kalau saya simpel ke bahasa saya sehari-hari, jangan kayak gitu deh kelakuannya deh. Kalau kamu nggak bertobat, nanti kamu bakal dijajah loh sama bangsa Babel. Kamu bakal dibuang loh, kamu bakal hancur loh. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, itu adalah bangsa Israel di zaman perjanjian lama, bangsa Israel fisik. Nah, kita ini adalah Israel rohani. Apakah Tuhan juga punya peringatan yang sama untuk kita? Punya. Tuhan juga punya peringatan yang sama. Tuhan juga punya suara yang sama. Yaitu semua yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan untuk sekian ratus tahun kemudian mungkin, atau sekian puluh tahun kemudian, atau berapa belas tahun kemudian, gak ada yang tahu, Tuhan juga sudah punya rancangan. Buat kita yang hidup di zaman ini Bapak Ibu teman-teman, ada yang namanya rancangan Tuhan untuk akhir dari zaman di mana kita hidup. Nah, itu yang Tuhan mau kita aware. Apa? Aware itu apa? Sadar atau memiliki awareness apa? Berhati-hati. Sama seperti Tuhan melalui Nabi Yeremia menyuarakan hati-hati ya, hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan hidup di zaman yang berbeda dengan mereka. Tuhan juga punya firman yang kita tuh harus aware dan awareness, memiliki kesadaran dan hati-hati. Nah, makanya Bapak Ibu dalam di tahun 2022 ini Bapak Ibu, kita akan belajar loh apa yang Tuhan katakan untuk akhir dari zaman kita hidup. Yang kita sering dengar namanya akhir zaman. Nanti kita akan belajar setiap bulan di minggu keempat. Catat Bapak Ibu, setiap bulan di minggu keempat kita akan belajar apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman dari kita hidup. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai absen. Di minggu keempat setiap bulan kita akan mengundang seorang hamba Tuhan untuk mengajarkan kepada kita tentang akhir zaman. Nah, ini bukan cuma sekedar ini pelajaran ya, bukan. Tapi ini adalah firman yang datang atas kita tentang apa rencana Tuhan di masa yang akan datang untuk zaman di mana kita hidup. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar ini supaya apa? Supaya kita aliyah. Balik ke Torah. Jangan ke kanan ke kiri, supaya kita aliyah. Kalau kita tidak harus mengikuti firman Tuhan karena kita ketakutan. Yang benar adalah karena cinta kepada Tuhan. Karena kita cinta,
kita mau melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Tapi ada sisi lain Bapak Ibu, di mana firman Tuhan memperingatkan kepada kita tentang hal-hal yang kita harus jaga dari jalan-jalan hidup kita. Oke, baik. Nah, kemudian ini Yeremia. Lalu lanjut. Ternyata kitab Ezra ini juga ada hubungannya loh dengan Yesaya. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, Bapak Ibu tahu Yesaya ini hidupnya kapan? Yesaya ini hidup pada zaman masa Raja Hizkia. Jadi waktu itu Israel juga belum hancur. Israel belum hancur, bait suci belum diruntuhkan. Tapi Tuhan itu sudah ngomong sama Yesaya bahwa nanti akan ada orang yang namanya Kores. Ini Koresnya belum lahir loh Bapak Ibu. Karena ini terjadinya sekitar 150 atau 160 tahun sebelumnya. Koresnya belum lahir. Tapi Tuhan udah ngomong nanti akan ada seorang yang namanya Kores. Dia yang akan melaksanakan kehendakku. Sehingga digenapi tentang Yerusalem. Nanti Kores yang akan ngomong, baiklah dia dibangun. Kores yang akan ngomong tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasarnya. Nah ini kan yang terjadi di kitab Nehemia. Nehemia disuruh pulang sama Kores, suruh membangun bait suci. Meletakkan dasar. Dari zaman Zerubabel mereka sudah meletakkan dasar bait suci. Nah jadi artinya gini Bapak Ibu. Nama Kores itu sudah disebut oleh Tuhan. Ini kan Koresnya lahirnya di zaman ketika bangsa Israel sudah diruntuhkan kan, sudah ditawan kan, tapi namanya sudah disebut oleh Tuhan sekian ratus tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya. Orangnya belum lahir, Tuhan udah sebut namanya. Nah, Bapak Ibu bisa belajar sesuatu dari sini. Apakah kemudian peristiwa yang terjadi di dalam Nehemia dan Ezra, ada Raja Kores yang kemudian bilang, ayo kamu pulang, bangun lagi bait suci, kamu pulang, bangun lagi kota Yerusalem, itu kebetulan? Ternyata tidak kebetulan. Ternyata itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ternyata itu sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum ini si Kores ini lahir di bumi. Nah, Bapak Ibu, sadarkah bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu seharusnya bukan kebetulan? Seringkali kita gini ya, kalau ketemu orang yang baik, gue beruntung loh, gue hoki loh. Atau mungkin kita diberkati, aku hoki loh, dapat bos yang baik. Ternyata firman Tuhan itu Bapak Ibu mengajar kita, orang-orang yang akan bertemu dengan kita, yang membawa favor buat kita, itu bukannya karena kita hoki, bukannya karena kita lagi untung, bukannya karena kita lagi laki, tapi Tuhan itu bahkan sudah menentukan nama orang yang akan bertemu dengan kita dan menjadi berkat buat hidup kita. Nah ini Bapak Ibu harusnya membuat kita tuh terbuka. Gak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. 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 Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu ternyata. Ternyata tidak kebetulan Kores itu. Harusnya paradigma kita tentang kebetulan itu, tentang laki itu, tentang hoki itu dihancurkan lewat pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Saya pernah dengar orang Kristen yang percaya kebetulan adalah orang Kristen yang gak kenal Tuhannya. Orang Kristen yang percaya bahwa hidupnya adalah kebetulan adalah orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Orang Kristen yang mengenal Tuhan, orang Kristen yang mengenal Alkitab, dia tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidupnya. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua belajar dari kitab Yesaya ini, ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdiri di masa depan. Waktu itu bangsa Israel itu lagi hancur.
Tapi Tuhan itu sudah berdiri di masa depannya bangsa Israel itu. Dia sudah berdiri di depan dan dia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dia sudah menyiapkan solusinya. Nah, Bapak Ibu, harusnya kita, kalau kita kenal Tuhan lewat pembelajaran kitab ini, kita boleh mengerti bahwa Allah kita ini sudah berdiri di masa depan kita. Kita masih di sini, Tuhan sudah berdiri di depan kita, di masa depan kita, di tempat yang kita nggak tahu. Tuhan sudah di sana dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya tentang apa yang harus terjadi atas hidup kita. Jadi harusnya kita khawatir nggak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Yang perlu kita lakukan apa sebetulnya? Yang perlu kita lakukan itu sebetulnya hanya taat saja sama Tuhan. Tapi seringkali yang kita pikirin adalah nanti ke depannya gimana ya? Nanti ke depannya gimana ya? Padahal Tuhan sudah berdiri di masa depan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ada hubungannya dengan kitab Daniel. Boleh diklik. Daniel 9 ayat 2 ayat 19. Daniel 9 2 ayat 19. Ini ayatnya dari 2 sampai 19 ya Bapak Ibu, tapi saya hanya kutip 2 aja. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ini kan yang sering kita lakukan, puasa Daniel. Tapi kita paham nggak ini dari mana datangnya? Jadi ternyata Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menyelidiki kitab suci. Dia menyelidiki apa sih yang Tuhan katakan untuk kami ini. Apa sih? Dan dia kaget karena dia menemukan ternyata Nabi Yeremia sudah menulis bahwa bangsanya akan dibuang selama 70 tahun. Dan ternyata Nabi Yeremia juga sudah menulis bahwa mereka akan dikembalikan. Artinya pada saat Daniel kan orang masuk ke pembuangan yang pertama. Artinya Daniel harus menunggu sampai janji Tuhan itu digenapi 70 tahun. Apa yang Daniel lakukan? Dia berdoa, dia berpuasa, dia berkabung, dia mohon. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 19, dia bilang, sekarang aku ngerti kenapa kami dibuang. Sekarang aku ngerti kenapa aku di bawah Babilonia. Karena memang nenek moyangku berbuat dosa. Sekarang aku ngerti bahwa rancanganmu itu sebetulnya baik Tuhan. Dan Daniel berdoa supaya apa yang Tuhan sudah janjikan itu digenapi. 70 tahun mereka akan dipulihkan kembali. Jadi belajar apa dari Daniel Bapak Ibu? Daniel adalah salah satu orang yang menantikan janji Tuhan itu digenapi. Menantikan janji Tuhan, ada sikap yang Daniel ambil, yaitu Daniel berseru kepada Tuhan. Daniel memohon, Daniel berdoa, Daniel berpuasa. Wow, jadi kitab Esra ini Bapak Ibu luar biasa. Nah, saya mau akhiri dengan Esra 2 ayat 1. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing kotanya. Kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca di ayat-ayat berikutnya itu semuanya nama orang ditulis. Nama orang semuanya ditulis. Terlalu banyak kalau saya copy paste. Intinya adalah, jadi pada saat itu jumlah 50.000 orang gelombang pertama, jumlah 1.800 orang gelombang kedua, itu adalah jumlah yang terlalu sedikit dari bangsa Israel yang memutuskan untuk aliyah. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada itu. Tetapi yang memutuskan untuk aliyah itu ternyata tidak semuanya. Nah, di Esra 2 ayat 1 ternyata Alkitab menulis nama-nama orang yang mengambil keputusan untuk aliyah. Belajar apa dari sini Bapak Ibu kita? Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk aliyah, nama kita ini Bapak Ibu, keputusan kita ini Bapak Ibu dihargai Tuhan dan dicatat di dalam kitabnya. Biar tahun ini tertulis di dalam kitabnya Tuhan, inilah jemaat GPDI yang berangkat pulang, yang aliyah. Dan biar nama kita ada di sana.
ada nama Bapak Tatang di sana, ada nama Ibu Lasmi di sana, ada nama Ibu Tres di sana. Inilah daftar nama orang-orang yang aliyah. Oke, jadi Bapak Ibu, yuk mari kita aliyah. Aliyah apa? Pulang balik. Balik kemana? Balik kepada panggilan Tuhan. Waktu kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu dipanggil. Setiap kita memiliki panggilan yang spesifik. Balik kepada kesetiaan untuk hidup menurut firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini pembelajaran kita dan saya akan mengakhiri. Kita akan berdoa. Saya akan menggunakan lagu. Sebentar, lagunya dari MP3 saja. Nanti Bapak Ibu boleh nyanyikan sama-sama di tempat masing-masing ya. Tidak usah di speakernya tetap di close saja supaya suara kita nggak tabrakan. Masing-masing kita mau mengambil waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari. Kedengaran kah? Oke. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengambil kesimpulan dari perenungan firman Tuhan dari semua cerita yang sudah kita pelajari. Frase kunci dari kitab Esra ini adalah bahwa setiap peristiwa yang dipaparkan itu adalah hasil penggenapan dari firman Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana? Esra memperlihatkan kepada kita semua tentang kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya. Kalau Tuhan sudah ngomong, pasti akan terjadi. Tuhan gak main-main ketika mengucapkan firman. Dan hari ini kita punya firman itu, yaitu setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan gak akan main-main dengan apa yang Dia sampaikan. Allah kita adalah Allah yang mempertahankan firman-Nya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, aliyah mengajak kita semua untuk taat mutlak kepada firman Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Walaupun mungkin hari ini kita merasa kita sedang sama seperti di dalam pembuangan bangsa Israel pada saat itu ada di bawah kuasa bangsa lain. Mereka tidak berdaya, mereka seperti tidak memiliki masa depan. Itu adalah situasi yang mereka hadapi. Dan Esra mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun di dalam pembuangan, Allah itu setia terhadap firman-Nya. Jadi apa yang Esra ajarkan? Taat kepada firman Tuhan. Pada waktu umat Tuhan berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, maka firman-Nya itu akan menjangkau seluruh kehidupan kita. Bukan cuma agama, bahkan dalam kehidupan sosial Tuhan perhatikan. Bahkan dalam kehidupan pemerintahan Tuhan perhatikan dengan mengembalikan mereka melalui Zerubabel. Jadi Bapak Ibu, akhir dari perenungan firman Tuhan kita, ini adalah pesan Tuhan buat kita semua melalui kitab Esra di tahun 2002. Yang pertama Bapak Ibu, jangan meremehkan atau menyepelekan setiap firman Tuhan yang diberitakan. Ketika kita menyepelekan siapapun yang memberitakan, itu adalah firman Tuhan yang diucapkan melalui orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita meremehkan, maka sesungguhnya kita juga meremehkan firman-Nya. Ketika kita meremehkan ketika firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita juga sedang meremehkan Tuhan sendiri. Kita sedang menolak firman Tuhan. Yang kedua, dari sisi Allah sudah jelas bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Sejak awal kerinduan Tuhan cuma satu, tinggal, diam, bersekutu dengan umatnya.
ini dari pihak Allah. Bapak Ibu, kita perlu yakin itu dari pihak Allah sudah jelas. Dari awal yang dia pengen cuman tinggal di tengah umatnya. Dari sejak awal yang dia pengen cuman dekat dengan umatnya. Dari pihak Allah sudah jelas dia tidak pernah merancangan yang buruk. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang berada di dalam pembuangan dalam tanda kutip, jangan izinkan musuh mengambil kesempatan melalui kesulitan-kesulitan hidup kita untuk meruntuhkan iman kita. Mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai. Katanya saya umat pilihan. Mana Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu, kitab Yesaya sudah bernubuat tentang seorang Raja Koresi yang akan mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka jauh sebelum Kores lahir di dunia. Artinya Allah mengatur setiap peristiwa dan kehidupan Kores sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk rencana Tuhan itu digenapi menurut perjanjiannya. Kalau pada saat itu sebetulnya Bapak Ibu, bangsa Israel itu nggak punya apa-apa loh. Nggak punya masa depan, nggak punya kayak harapan, nggak punya sesuatu yang memungkinkan untuk mereka itu bisa balik ke Yerusalem. Tapi ternyata penggenapan Tuhan itu bukan datang dari kemampuan bangsa Israel. Penggenapan rencana Tuhan itu yang membuat terjadi adalah Tuhan sendiri dengan memberikan seorang Kores yang sudah dia rancangkan menjadi seorang pembebas. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, jangan khawatir, karena Tuhan sudah berdiri di masa depan kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan setiap solusi. Jalan keluarnya gimana? Caranya nanti bakal bagaimana? Tuhan sudah atur. Bahkan setiap orang yang bertemu dengan kita dan yang harus menolong kita. Favor Tuhan tersedia buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang keempat Bapak Ibu, tampak mustahil buat bangsa Israel kembali karena dari sisi apapun mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Babilonia maupun Persia. Tapi Tuhan itu gak kekurangan cara. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi janjinya hanya karena kita lemah. Tuhan pakai seorang yang tidak mengenal Dia untuk membuat rencananya tetap terjadi. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah kebingungan dengan situasi kita. Kita mungkin bingung karena kita sadar saya terbatas, saya gak mampu, kita bingung. Tapi Tuhan tidak pernah bingung dengan keterbatasan dan ketidakmampuan umatnya. Karena Dia Allah yang kuasa untuk melakukan apapun dan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia bukan Allah yang kehabisan cara untuk menghadapi kita. Dia mampu menggunakan apa saja yang Dia mau untuk membuat rencananya tetap terjadi. Dan yang kelima Bapak Ibu, dalam penantian kita akan janji Tuhan, tetaplah setia seperti Daniel. Jadilah orang-orang yang memegang janji Tuhan dan mendoakannya. Sementara orang lain pada saat itu mereka mungkin sedang kecewa kepada Tuhan. Kenapa saya dibuang? Kenapa kami dibuang? Tetapi Daniel memilih untuk memegang janji Tuhan. Dan bukan hanya memegang, Daniel mendoakannya. Daniel berpuasa untuk janji Tuhan itu digenapi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sedang menantikan janji Tuhan? Yuk kita ikuti jejak Daniel. Jangan cuma percaya doang, tapi berdoa, berpuasa untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang keenam Bapak Ibu, kesulitan hidup mungkin sudah membuat kita mulai meragukan firman Tuhan. Kesulitan hidup mungkin sudah membuat kita mulai malas, kendor kerohanian kita. Kesulitan hidup mungkin sudah membuat kita jauh dari firman, malas baca firman. Kita sudah antara ya apa enggak ya, percaya apa enggak percaya ya, firman ini apa ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman itu ya firman. Firman itu adalah ucapan Allah yang pasti akan digenapi. Jadi jangan izinkan keadaan dan situasi kita membuat kita meragukan firman. Jangan izinkan situasi dan keadaan kita membuat kita meninggalkan panggilan hidup kita. Yuk Aliyah. Bapak Ibu,
Teman-teman jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, di tahun 2022 ini yuk kita aliyah, kita pulang kepada panggilannya. Saya memanggil Bapak Ibu yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, yang sudah mulai malas kebaktian, sudah mulai malas ibadah, sudah mulai suam-suam kuku kerohaniannya. Atau mungkin kita hanya tampak secara fisik, tapi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan sudah jauh. Yuk aliyah, balik kepada Tuhan. Berikan setiap kaki kita dituntun oleh firman Tuhan. Naik, move forward, going up, untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hari ini, di tahun ini, kalau kita memutuskan untuk aliyah, yap, saya mau aliyah Tuhan di tahun ini, saya mau balik, maka nama kita dicatat oleh Tuhan, keputusan kita dicatat dan dihargai oleh Tuhan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Aliyah, yuk mari kita semua aliyah, balik kepada ketetapan Tuhan, balik kepada rencana Tuhan buat kita, balik kepada firman Tuhan, balik kepada panggilan Tuhan, balik kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yuk mari kita aliyah. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu belajar sesuatu, yang belajar sesuatu dan diberkati boleh katakan amin. Yang aliyah boleh katakan ayo kita aliyah. Yuk aliyah. Amin. Yang mau aliyah boleh kasih tanda emosi. Yuk aliyah, aliyah, kita mau aliyah, pulang. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita ambil waktu merenungkan hubungan Tuhan kita dengan Tuhan sejauh ini, selama tahun ini, selama pandemi ini. Ku berjalan, kita boleh naikkan pujian ini, dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang. Biar setiap kami Tuhan siang hari ini bisa melihat setiap favor dalam hidupmu, anugerah dalam hidupmu yang Kau rancang demikian luar biasa, bukan sebagai kebetulan tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biar siang hari ini Tuhan kami sadar bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang baik dan tidak pernah ada rancangan kecelakaan bagi setiap kami Tuhan. Kalau hari ini mungkin kami berada di dalam kesulitan, kami tahu bahwa Tuhan berdiri di masa depan kami. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan bahkan sudah menyiapkan setiap jalan keluar bagi setiap kami. Biar hari ini Tuhan, di tahun ini Tuhan, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi putus asa, iman kami dibangkitkan, kami mengalami peningkatan iman, naik level aliyah, naik ke level yang lebih tinggi. Kami mengalami kedekatan yang lebih tinggi dengan Tuhan. Kami balik kepada panggilan kami. Kami tidak lagi menomorduakan Tuhan. Kami tidak lagi hidup suam-suam kuku, tapi kami sungguh meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami, meresponi kerinduan Tuhan untuk dekat dengan kami. Kami aliyah Tuhan. Kami mau menjadi seperti Ezra, menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekeliling kami Tuhan, untuk membawa mereka semua dekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dan ibadah akan ditutup. Gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Mari katakan, saat aku dalam lembah gelap, Engkau hadir di sisiku Tuhan.
umat-umat di tahun 2022, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup setiap umat-umat Aliyah. Kami pulang pada rencana Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Kami naik ke level yang lebih tinggi. Kami mengerti firman Tuhan, ya dan amin, tidak berubah. Kami percaya janji-janji Tuhan, ya dan amin. Dan pertolongan Tuhan nyata. Tahun 2022 kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan Engkau adalah Allah masa depan. Engkau sudah ada di masa depan kami. Engkau menyiapkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, tak persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu Terima depan kasih. tanggal 9 kita ibadah onsite ya. Onsite di Season City. Ayo datang Aliyah. Haleluya. Aliyah datang ibadah onsite di Season City. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkati Kak God bless you semuanya. Bapak Ibu teman-teman. Selamat tahun. Bless. Haleluya. Aliyah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Aliyah Bapak Ibu. Aliyah. Kurang jauh. Karena Bye. tuh, karena darahnya tinggi, Pound to kernel aja, pound to kernel. Halo, thank you Bang Herman. Thank you. Terima kasih. God bless. Thank you Tante Christine.